Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan di segmen terakhir di Prime Time Talk ini. Apa jadinya Pak Natsir dan Mas Refli kalau kasus ini ternyata terhenti lama di status tersangka? Ada orang-orang yang kemudian mengkhawatirkan, termasuk dari sisi istana, pemerintah, takut kemudian kasus ini seperti jalan di tempat, seperti beberapa kasus yang kita pernah lihat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tetapi seolah-olah jalan di tempat. Mas Refli dulu mungkin. Ya, saya kira calon Kapolri itu bukan hanya Budi Gunawan ya. Masih banyak, ada 8. Ada 9 calon, termasuk kan? beliau. Ada 8 termasuk beliau kan. Jadi masih 8 sisanya. Karena itu menurut saya tidak perlu khawatir juga, kecuali kemudian kita melihat jabatan Kapolri ini dipersonalisasi. Nah, itu yang berbahayanya. Yang kedua adalah saya kira kalau kita bicara penundaan, maka kemudian ada 2 aspek. Penundaan itu kan sampai ada kepastian hukum, tetapi kan tentu juga tidak bisa juga dibelenggu didesak Polri. KPK kemudian. Ya, Polri tidak bisa dibelenggu juga. Artinya kalau memang prosesnya terlalu lama, saya kira DPR juga akan legowo juga menerima kalau suatu saat kemudian Presiden Jokowi kemudian mengajukan nama baru dan kemudian menyatakan membatalkan untuk melantik. Ya, memang ini wilayah discretional power lagi yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Polri, tetapi saya kira cukup alasan. Contoh misalnya, kalau proses berikutnya Budi Gunawan ditetapkan sebagai terdakwa, kan kalau sudah tersangka pasti terdakwa, lalu kemudian ditahan, kan tidak mungkin dilantik. Bagaimana mungkin? Nah, pada saat itu barangkali ada kewarasan kita semua. Kalau kepala daerah pernah dilantik. Iya, kalau kepala daerah di dalam sel. Ya, ada kewarasan kita semua untuk kemudian memberikan jalan mengajukan nama yang baru. Dan saya kira selesai persoalan. Terbuka tidak DPR untuk kemungkinan seperti itu? Sebelum terbuka seperti itu, ya kami berharap Presiden tidak buang badan dalam kasus ini. Harus punya sikap yang tegas. Kalau Presiden tegas terhadap terpidana narkoba, menolak gerasi mereka sehingga mereka dihukum mati, Presiden juga harus tegas dalam soal ini. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh buang badan. Nah, menurut saya kalau misalnya Presiden misalnya mencermati dinamika hukum politik yang berkembang, rumor-rumor lagi dan sebagainya, bisa saja kalau tadi misalnya Mas Repi bilang bahwa ada discretion power dalam rangka untuk menertibkan kepolisian, saya pikir juga Presiden perlu mempertimbangkan untuk membentuk tim independen untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh KPK itu memiliki kepastian hukum. Ini seperti tidak percaya sama KPK. Bukan berarti? Tidak percaya, daripada dibilang jangan gamang, jangan ini, jangan itu. Tindak lanjutnya dong, ya, jangan hanya bilang gamang saja. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya punya inisiatif, pertimbangkan. Sama seperti dulu ketika Bibit dan Chandra diduga dikriminalkan oleh polisi. Presiden membentuk tim. Ada Ananda Nasution dan lain sebagainya. Ya, memastikan proses hukum itu berjalan secara fair. Artinya proses hukum yang dilakukan oleh KPK itu benar-benar bersandar pada ajas yang ada KPK. Kepastian hukumnya ada, akuntabilitasnya ada, proporsionalitasnya ada, keterbukaannya ada, kepentingan umumnya juga ada. Nah, kalau seperti itu baru kemudian Presiden yakin dengan penundaannya, dan kemudian dia sampaikan nanti dalam rapat konsultasi dengan DPR sehingga nanti di situ bisa ada kesepakatan apakah seperti yang diusulkan oleh Mas Refli. Sebelum saya pindah ke Mas Refli untuk pernyataan penutup, Komisi 3 akan memanggil Presiden, tetapi apakah KPK juga akan dipanggil untuk menjelaskan? Karena ini sudah jadi proses hukum, kami khawatir juga serba salah DPR hari ini. Kalau kita panggil nanti dianggap intervensi. Saya pikir kalau kita pun mengundang KPK, lazimnya selama ini KPK juga tidak akan menceritakan proses itu kepada DPR, karena kecuali rapat itu dilakukan secara tertutup, tapi itu pun berusaha jaminan bahwa KPK akan menyampaikan semuanya. Mas Refli, kalau saya mengatakannya tidak ada gunanya mempertahankan Budi Gunawan, membayangkan Budi Gunawan untuk dilantik sebagai Kapolri. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi tersangka KPK sudah pasti jadi terdakwa. Kalau sudah jadi terdakwa bisa jadi kemudian akan ditahan. Nah, karena itu menurut saya yang paling penting adalah kita melihat apakah KPK cukup bukti, karena selama ini rekor KPK itu 100%. Jadi mereka yang didakwa oleh KPK tidak ada yang kemudian tidak dinyatakan bersalah, semua dihukum. Jadi pernyataannya saat ini bolanya ada di Presiden Jokowi kan? Menurut saya yang paling gampang adalah membatalkan pencalonan Budi Gunawan,
mengajukan nama baru tapi sambil tengok kiri dan tengok kanan. Apa sih kira-kira yang ditakutkan, yang paling ditakutkan dari keputusan kemudian membatalkan? Kan saya katakan tadi, dalam hal ini kan semua sepakat dengan Budi Gunawan. Semua kalau dulu KIH dan KMP dulu sulit bersatu untuk calon Kapolri tersangka sepakat mereka. Tapi untuk kartu sehat, kartu pintar yang notabene untuk kesejahteraan masyarakat nggak sepakat. Baik. Itu beda lagi. Itu ada anggaran sebenarnya, pertanggungjawaban anggaran dan sebagainya. Jadi ini tidak bisa sesimpel seperti itu juga. Dibandingkan apple to apple. Baik, kita akan lihat perkembangannya selanjutnya di hari-hari selanjutnya bagaimana keputusan dari Presiden, apakah akan lebih memberikan kepuasan terhadap publik atau kepuasan kepada partai politik pendukung. Terima kasih Mas Refli dan juga Pak Nasir untuk waktunya partai pendukung juga ada masyarakatnya. Ada masyarakatnya. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan menghadirkan Prime Time Connect bersama Dora Edward.